Monggo. Gak usah malu-malu. Apa terlalu terpukau? Maghrib jam berapa, Mas? 18.04. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke. Saya mau tanya, Ustaz. Siap. Yang pertama, ini masih jadi pertanyaan bagi saya. Kan saya juga pelajarin tentang Wali Songo juga ya. Siap. Jadi itu Wali Songo kan menggunakan pendekatan Hindu ya, kalau saya lihat ya. Nah itu apakah Wali Songo itu hingga akhir hayatnya beliau meninggal itu apakah belum selesai lah, maksudnya katakanlah kan jadinya akhirnya jadi kayak penggabungan antara Hindu dan Islam kan. Harusnya kan Islam dan Hindu tadi tuh cuman uslub aja kan, jadi betul. Jadi akhirnya harus dipisahkan kembali. Apakah beliau itu belum selesai tugasnya? Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, masalah ini makam para wali Ya. Bukankah di Islam itu enggak, ini saya tanya hukumnya aja sih. Bukannya di Islam itu tidak boleh menggunakan nisan dan sebagainya. Betul. Tapi untuk orang-orang tertentu kayak contohnya Salahuddin Al-Ayyubi sendiri meninggal, setahu saya itu dikuburkan juga pedangnya ya kalau nggak salah ya. Itu gimana hukumnya Itu aja Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Wali Songo yang menggunakan uslub pendekatan dengan Hindu, sebenarnya tidak semua Wali Songo. Wali Songo itu terbagi dua. Ada Wali Songo yang memang menggunakan pendekatan Hindu, ada Wali Songo yang tidak. Maulana Malik Ibrahim termasuk yang tidak. Maulana Malik Ibrahim tidak. Sampai beliau meninggal pun tidak ada pengaruh Hindu. Pengaruh Hindu itu biasanya dari wali-wali yang muncul, yang lahir asli dari sini. Sunan Kalijogo kan lahir dari sini. Kalau Maulana Malik Ibrahim kan tidak. Rata-rata wali-wali yang datang dari Arab, dari Jazirah Arab, dari Asia Tengah, itu tidak menggunakan uslub Hindu. Rata-rata begitu. Walaupun ada nanti Ja'far Shadiq itu membangun Masjid Kudus itu dengan mirip-mirip candi itu kan. Cuma satu itu. Yang lainnya yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah itu tidak menggunakan uslub Hindu. Yang menggunakan uslub Hindu itu rata-rata yang lahir di sini. Salah satunya Sunan Kalijogo. Bisa juga masih keturunan Arab tetapi lahir di sini. Itu juga ada yang menggunakan uslub Hindu. Nah, adapun itu kan sekedar uslub, apakah itu belum selesai dan lain sebagainya, bisa jadi begitu. Bahwa ini proses belum selesai, tetapi kan sudah meninggal duluan. Nah, persoalannya generasi berikutnya tidak menyambung gitu. Justru malah terjebak di situ. Dan bagaimana kondisi sekarang kalau soal fikih? Oke, begini. Soal fikih tentu saja ini menjadi tidak sesederhana itu untuk menjawabnya. Karena fikih itu nanti ada fikih dari sini, dari madhab ini, dari madhab ini, dari madhab ini, dan lain sebagainya, yang nanti muncul khilafiyah. Khilafiyah nanti tak terangkan, jangan sekarang, waktunya sangat pendek. Bagaimana menghadapi khilafiyah, cara menghadapi khilafiyah bagaimana, termasuk kenapa muncul khilafiyah. Maka kalau ada khilafiyah, sama kayak tadi misalnya soal wayang atau dan lain sebagainya, itu sudah kita sementara keep dulu. Soal itu keep dulu. Saya akan menerangkan sekarang tidak cukup waktunya, jujur, karena saya butuh waktu mungkin sekitar 10-15 menit untuk menerangkan secara gamblang bagaimana persoalan khilafiyah. Maka untuk hal ini makam para wali, kalau makam begini, kalau makam ya, soal makam itu memang jelas hukumnya tidak boleh membangun bangunan di atasnya. Membangun bangunan di atasnya. Nah, persoalannya membangun bangunan itu yang seperti apa? Apakah ada rumahnya? Kalau cuma nisan tok bagaimana? Kalau sudah mulai ada cungkup bagaimana? Itu nanti perbedaan pendapatnya di situ. Dan saya tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan secara rinci dalil-dalil baik yang membolehkan atau tidak bolehkan. Begitu ya. Nah, insya Allah di pertemuan ke depan saya selipkan materi tentang kenapa khilafiyah itu terjadi dan bagaimana umat Islam menghadapi khilafiyah. Ini penting sekali. Maka jangan kemana-mana, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ngaten?
Ya, sudah tinggal 5 menit kalau nggak salah ya. Nggih. Tinggal sebentar lagi. Satu pertanyaan deh. Yang Satu singkat pertanyaan dan pendek. ya. Jawabnya pendek juga. Iya. Atau tunggu pekan Iya. depan. Depannya lagi nih. Ada pertanyaan? Wah, udah Sudah, siap-siap ini. pada Sudah mau mau sholat maghrib maghrib. nih kelihatannya. Oke, kalau gitu mungkin yang pertama adalah kita ucapkan dulu jazakumullah khairan kasiron kepada keluarga Mas Ilvan gitu atas pinjaman pendopo luar biasanya ini yang kita sejak bulan Desember di sini itu Mas Ilvan sangat sabar pada kita itu mensupport luar biasa itu semoga makin sukses barokah makin luar biasa omset dan keuntungan dan lain-lainnya lah gitu dunia akhirat amin. Terus kemudian jazakumullah khairan kasiron kepada semua yang terus hadir gitu untuk terus nguri-uri informasi yang luar biasa dari Ustadz Doni yang semoga bisa kita teruskan informasi ini kepada generasi-generasi berikutnya atau siapapun supaya kemudian kita bisa memenangkan Islam atas apapun itu gitu. Yang semoga itu bisa menjadi alat untuk menuju ke surga terbaiknya Allah. Kita tutup dengan mungkin alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.